Halo, masih bersama kami pengajar dan peneliti dari Universitas Pelita Harapan. Saya masih bersama Ibu Jessica Novia dari Prodi Farmasi UPH dan Dr. Joan Dijo dan Dr. Andre Kurniawan. Kita akan membicarakan masalah bagaimana terapi dengan plasma konvalensi. Ibu Jessica, biasanya anggapan orang bahwa orang kalau sudah terpapar COVID pasti akan terbentuk imunitasnya sehingga bisa dipakai untuk terapi konvalesi itu, menurut pengalaman yang Bu Jessica rasakan di dalam komunitasnya, apakah benar demikian Bu Jessica? Terima kasih Pak Ihan. Jadi kalau untuk hal tersebut mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dr. J atau Dr. Andre, tapi secara pengalaman yang pernah saya alami itu dari mahasiswa saya sendiri yang merupakan seorang nakes, beliau sudah menerima vaksin juga, namun pernah menjadi penyintas sebanyak 2 kali seperti itu. Dan untuk gejalanya memang dari sedang sampai berat. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat mungkin nanti secara datanya nanti bisa dibantu ditunjukkan oleh Dr. Jo dan Dr. Andre. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata orang yang sudah divaksin maupun orang yang sudah yang penyintas seperti itu belum tentu 100% terbentuk antibodi. Seperti walaupun sebenarnya secara teori kita mengharapkan bahwa penyintas itu sudah terbentuk antibodinya karena memang pernah dalam tanda kutip diserang ya oleh virus tersebut gitu. Oke, saya ke Dr. Juandi ini. Jadi dari hasil penelitian maupun data-data yang ada, apakah memang ada perbedaan antara penyintas dan yang menerima vaksin dari segi pembentukan imunitasnya, Dr. Jo? Ya, terima kasih Pak Ihan. Uh, Memang kalau kita fokuskan ke vaksinasi Sinovac, data yang sudah dipublish oleh tim Sinovac sendiri dari fase 1 dan 2-nya, itu memang menunjukkan bahwa setelah 2 dosis dan diukur minimal 14 hari, ada yang 28 hari sesudahnya, itu hampir 100% ya akan membentuk antibodi, membentuk titer antibodi. Bahkan pada data terbaru pada anak-anak, titernya cukup tinggi, ya di atas 100-an. Dan itu juga data yang kami dapatkan dari penelitian preliminary kami di Merin UPH, bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac sebanyak 2 dosis itu akan terbentuk antibodi. Ya. Nah, kalau ditanya terkait dengan penyintas pasien COVID yang sudah sembuh, apakah otomatis akan terbentuk antibodi? Itu betul sekali seperti kata Bu Jessica, tidak semua akan mengalami serokonversi. Istilah kita adalah serokonversi. Jadi belum tentu orang yang sembuh, penyintas itu akan membentuk antibodi. Jadi belum tentu penyintas itu serokonversi. Ya, dan ini yang mungkin akan ada implikasinya ya ke depan ketika orang mencari donor plasma konvalesen ya. Karena kriteria saat ini rata-rata cuma berdasarkan mereka pernah sembuh dari penyakit COVID-19 tanpa memeriksa titer antibodinya. Itu dari saya, Pak Yan. Oke, tapi katakanlah mungkin donornya bisa ditemukan, terus dicek titernya oke, tapi sesungguhnya efek dari terapi plasma konvalensi itu dari data penelitiannya ada itu saat ini seperti apa secara sains? Ya, terima kasih. Uh, Sebenarnya patogenesis dari penyakit COVID kan dibagi menjadi dua fase. Fase awal biasanya minggu pertama itulah fase di mana virus akan bereplikasi, berlipat ganda dalam jumlah banyak. Ya, fase kedua biasanya setelah minggu kedua dan selanjutnya itu yang kita sebut fase inflamasi. Ketika tubuh kita berespon berlebihan terhadap si virus, biasanya disebutnya imun misfiring. Jadi imunnya bukannya firing secara tepat tapi miss. Jadi tembak asal-asalan, akibatnya terjadi yang reaksi peradangan pada tubuh yang berlebihan yang salah satu dimensi oleh cytokine storm. Nah, fase yang berguna ketika diberikan plasma konvalesen atau terapi antibodi sebenarnya harusnya fase awal, fase replikasi virus, bukan pada fase akhir dari segi keilmuannya ya. Karena pada fase replikasi ketika perjalanan penyakit lebih banyak diakibatkan oleh
pelipat gandaan virus, maka disitulah ketika antibodi bisa bekerja. Nah, dan itulah kenapa kita harus divaksin. Karena ketika kita divaksin, orang sehat divaksin, maka dia sudah ada minimal ada antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga ketika virus SARS-CoV-2 menginfeksi, si antibodinya ini bisa mengikat si virus, sehingga kalaupun jelek-jeleknya sampai terinfeksi, gejalanya bisa lebih ringan. Dan lumayan banyak data yang menunjukkan bahwa angka kematian juga bisa ditekan sampai 80-90%. Jadi dari situ, Pak. Jadi kalaupun ada mau terapi plasma konvalesen harusnya terjadinya di awal ya masa infeksi itu ya. Tapi Betul, Pak. dari data-data penelitian apa ada sekarang membukti yang cukup meyakinkan bahwa memang ini plasma konvalensi ini menolong, Pak Juandi? Sayangnya tidak. Baik data dari luar negeri maupun data dari Indonesia, sayangnya memang menunjukkan plasma konvalesen sejauh ini tidak efektif dalam mengatasi keparahan dari penyakit COVID-19. Karena semua pasien kan sudah terinfeksi. Jadi bukan untuk preventif lagi, tapi ini untuk pengobatan. Memang datanya tidak mendukung penggunaan plasma konvalesen untuk mengobati penyakit COVID-19. Ada beberapa alasan. Mungkin salah satu karena pemberiannya tadi seperti kita bahas, pemberiannya agak di fase akhir, jadi sudah tidak efektif lagi. Atau ketika kadar antibodi yang didapatkan dari donor, yang didapatkan dari donor plasma konvalesen itu tidak berimbang, tidak cukup tinggi untuk bekerja menghambat si virus SARS-CoV-2 itu, Pak. Jadi mungkin dua alasan itu yang menyebabkan kenapa plasma konvalesen sejauh ini tidak terbukti kegunaannya. Oke, terima kasih. Saya pelan-pelan mau ke Dr. Andre ini. Dari sisi klinis, bagaimana ya yang diamati Dr. Andre tentang terapi plasma konvalesen ini? Ya, terima kasih Pak Ihan atas kesempatannya untuk membahas tentang plasma konvalesen pada pasien COVID. Ya, seperti disebutkan tadi dari Bu Jessica dan juga Pak Juandi, kelihatannya memang benar bahwa trennya itu dari klinis pasien-pasien COVID yang meminta maksudnya keluarga yang meminta plasma konvalesen, itu rata-rata mereka sudah di masa pengobatan atau fase-fase yang sudah nggak cuma berat, tapi udah kritis. Dalam arti dia sudah di ICU, pasiennya sudah mendapat pengobatan, mungkin sudah mendapat antivirus adekuat, sudah mendapatkan pengobatan seperti heparin, dexamethasone, atau tocilizumab, atau remdesivir. Nah, ketika semua obat itu sudah diberikan dan ternyata pasien masih jatuh fase perburukan, disitulah rata-rata para keluarga dari pasien-pasien COVID mulai berusaha untuk mencari pasien konvalesen. Jadi seperti disebutkan tadi Pak Juandi bahwa fasenya kurang lebih kayak nggak pas dari segi secara teori atau biologik ya. Jadi kelihatannya memang tren yang ada di COVID selama 1 tahun terakhir, mereka cenderung meminta di akhir. Ya, begitu ya Pak Ihan ya. Oh, oke. Jadi memang karena fase pemberiannya kurang pas sehingga bukti keberhasilannya juga mungkin kurang bisa diamati begitu ya. Sehingga mungkin juga buat keluarga-keluarga yang gagal mendapatkan plasma konvalesen mungkin tidak perlu juga terlalu merasa bersalah begitu ya, karena memang di area ini juga mungkin data-data saintifik kita juga masih belum cukup banyak untuk ada konklusi tertentu yang cukup pasti ya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Andre, Dr. Juandi, dan Ibu Jessica Novia. Kita ketemu di dalam diskusi-diskusi yang lain. Selamat malam. Selamat malam, Pak.